Assalamualaikum, selamat pagi para siswa. Jumpa lagi dengan Bu Ani dalam pelajaran PPKN. Untuk mengawali pagi ini, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang undang-undangan. Kenapa harus ada peraturan perundang-undangan? Mungkin di antara kalian ada yang bertanya seperti itu. Kalian harus ingat, karena negara Indonesia ini merupakan negara hukum. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Kita bisa bayangkan seandainya negara ini tidak ada hukum, pastilah negara ini akan terjadi banyak kekacauan. Nah, apa sih sebenarnya pengertian peraturan perundang-undangan? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ada 3 unsur mutlak dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, berisi aturan-aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Yang kedua, memiliki sifat memaksa. Yang ketiga, memuat ancaman atau sanksi bagi pelanggarnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan itu sendiri terdiri atau mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding peraturan yang lain. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tertinggi diduduki oleh Undang-Undang Dasar 45, yang kedua ketetapan MPR, lalu ada Undang-Undang Garis Miring Perpu, ada peraturan pemerintah, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten atau Kota. Lalu asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan apa saja? Asas-asas itu terdiri dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Lalu asas kelembagaan, maksudnya harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Asas berikutnya adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Maksudnya, dalam pembentukan peraturan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan. Lalu asas berikutnya adalah dapat dilaksanakan. Maksudnya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan bentuk efektivitas di dalam masyarakat. Asas berikutnya adalah kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bahwa peraturan perundang-undangan ini dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Asas berikutnya adalah kejelasan rumusan. Maksudnya bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus memiliki persyaratan teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Asas yang terakhir adalah keterbukaan. Maksudnya dalam pembuatan peraturan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan serta pengundangannya bersifat transparan dan terbuka. Lalu
Materi muatan peraturan perundang-undangan itu apa saja? Ada pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, serta keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Oke anak-anak, pertemuan kali ini sampai di sini. Tetap belajar dan semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.